Banyak orang bilang Aceh itu menyeramkan ya, tapi ternyata Aceh nggak seseram yang dikata orang kok. Masyarakatnya yang ramah, kekayaan ragam budaya, karya yang mempesona, dan cita rasa makanannya sungguh istimewa. Pengalamanku menginjakan kaki di Aceh menenggelamkan semua riuh-piuh ketakutanku yang terus terbayang tentang Aceh dikata orang. Bagaimana tidak, aroma kopi dari kedai-kedai yang baru saja buka dihiasi masyarakat yang bercengkrama, membuktikan keramahan dan kerukunan masyarakatnya. Tak hanya itu, Aceh banyak menghasilkan karya kelas dunia. Aceh memiliki ragam budaya dan karya yang menarik seperti tarian, perayaan, dan kerajinannya. Untayan songket khas Aceh yang kaya akan warna memperkaya ragam warna yang dimiliki Aceh. Semua terkemas dalam karya kreatif Aceh. Sejak pertemuan pertamaku dengan Masjid Baitur Rahman, kemegahannya membuatku langsung jatuh cinta tak ingin beranjak. Itulah Aceh di mataku. Aceh adalah surga di ufuk barat Indonesia. Terima kasih Kai. Selanjutnya kita undang pemateri kita yang terakhir, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Damanhur Abbas LC.MA. Alhamdulillah setelah tadi kita menonton secara langsung ya, dan hari ini kita melihat juga secara langsung bagaimana fisiknya. Beliau adalah dosen di Universitas Unimal ya, dan juga penasehat bagi Ikatan Alumni Timur Tengah, senior saya ketika berada di Mesir, dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini beliau telah hadir bersama dengan kita, dan insya Allah beliau akan akan memberikan materi kepada kita terkait masalah industri halal. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru kami semuanya, ayah bunda yang saya cintai, dan para audiens yang berhadir secara offline maupun secara online. Baik, penghormatan saya kepada Prof. Raditya berikutnya yang telah memaparkan pemaparan yang sangat luar biasa tadi tentang pengalaman dan apa-apa saja yang telah dilakukan. Begitu juga dengan Mas Hadi dan Ustadz Rabitoh dan Mas Rio, merupakan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya dimintakan untuk membahas tentang industri halal. Sebenarnya permasalahan halal itu adalah permasalahan yang sangat gampang. Kenapa? Kita tidak pernah mempermasalahkan pada saat makanan itu halal atau tidak, terutama di Aceh. Ya, semua proses makanan di Aceh itu alhamdulillah semuanya halal. Namun begitu makanan tersebut dirubah dalam bentuk industri, itu menjadi pertanyaan. Apakah misalnya air ini menjadi halal atau tidak?
Ini yang menjadi pertanyaan semuanya. Begitu dia sudah masuk ke ranah industri, maka ini menjadi sebuah pertanyaan kembali kepada kita semuanya. Maka orang-orang Aceh, suatu kita membantu untuk mensertifikasi warung makan di salah satu kota di Aceh, di Loksmawe, kita tawarkan, Pak, kami bantu sertifikasi halal warung makannya ya. Apa dijawab sama warungnya? Apa Bapak pikir kami nggak betul cara masaknya? Nah, seperti itu katanya. Padahal bukan itu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat kita. Yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwasanya orang dari luar kalau datang pasti memilih mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin proses caranya mulai dari hulu ke hilir, mulai dari A sampai dengan Z-nya. Ini sebenarnya permasalahan halal pada saat kita bercerita, bukan di ranah makanannya, akan tetapi di proses industrinya. Oleh sebab itu, saya hanya akan cepat-cepat saja slide ketiga, bisa ditampilkan yang ketiga. Yang ketiga. Nah, seruan halal ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. Bukan saya ingin menggurui, kalau kita mentelaah mentadabbur Al-Quran, itu panggilannya ya ayuhan nas. Kenapa? Bukan dipanggil untuk ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina taqaw. Kenapa? Dikarenakan ini adalah peluang yang bisa diambil oleh semua manusia. Dan ini terbukti hari ini. Siapa pemasok domba terbesar dunia? Pemasok domba terbesar itu adalah Australia. Sapi terbesar adalah New Zealand. Ya. Busana terbesar itu adalah China. Sampai dengan tasbih yang kita beli di Arab Saudi, itu rata-rata semuanya itu adalah made in China. Alhamdulillah kita dulu pernah menawarkan bentuk kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi di tahun 2012. Pernah kita bicarakan dengan kedubesnya waktu itu, dan mereka menawarkan, ayo kirim domba dari Aceh. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita belum pernah mengirimnya. Ini permasalahan, ya, permasalahan. Bayangkan ada 4 juta orang melaksanakan ibadah haji, dombanya itu semuanya dari Australia. Rumputnya juga dari Australia. Bapak-bapak yang sudah pernah naik haji kan ada lihat kan rumputnya itu dipetak-petakin itu semuanya dari Australia. Apa enggak ada lahan di tempat kita? Ini adalah peluang bisnis yang memang harus kita garap. Kenapa? Pada saat kita tidak mau mengambil ini, maka ini kita sama mengabaikan fardu kifayah orang tajhiz mayit. Inilah kelebihan Sunok Hogranya. Sunok Hogranya menanamkan di dalam benak kita bahwasanya yang dimaksud dengan fardu kifayah itu adalah tajhiz mayit. Selesai. Padahal yang dimaksud dengan fardu kifayah apa? Kebutuhan umat Islam apabila tidak bisa dipenuhi untuk domba, maka kita berdosa semuanya satu Aceh. Kebutuhan umat Islam untuk pakaian, ya, pakaian yang saya pakai ini adalah asli dari Lombok. Tapi kalau kita ingin merunut kembali, yang dari Lombok cuman tulisannya aja. Sama seperti waktu kita makan timpan sama Pak Akhris. Cerita, Pak ini ciri khas Aceh. Betul Ustaz katanya. Tapi yang asli Aceh apa? Daun pisang. Mulai dari tepung, ya kan? Semua dari luar yang datang. Ini permasalahan pada saat kita berbicara mengenai industri. Maka sangat wajar yang mendominasi industri itu adalah orang-orang non-muslim. Contoh, kita berbicara mengenai non-muslim. Korea itu paling hebat untuk kosmetik. Korea itu paling hebat untuk farmasi. Bukan orang Islam. Kalau orang Islam, kalau ada, itulah yang dinamakan dengan orang yang sadar akan fardu kifayah. Berikutnya, kita akan melihat tren halal dunia. Next slide. Oke. Ini ada beberapa tren. Tren ini semuanya memang kita harus mengikutinya. Mau tidak mau. Contoh misalnya seperti Takengon kita. Kita di sini Allah limpahkan pemandangan. Saya Pak pernah ke Swiss, ya. Di Interlaken ini persis seperti ini pemandangannya. Kalau misalnya saya foto hari ini, dibilang, Ustadz lagi di Swiss ya? Ya, Swiss Takengon. Coba bayangkan bagaimana keindahan Takengon itu setara dengan pemandangan-pemandangan di luar negeri. Oleh sebab itu ada beberapa tren halal dunia, di antaranya itu adalah halal food. Kenapa halal food? Berapa banyak makanan kita yang mulai dari bahan bakunya halal, itu tidak bisa kita jual secara internasional.
Coba lihat, ada nggak orang jual kemamah di Arab Saudi? Tidak ada. Ya, sireboh, ada orang jual sireboh di luar negeri? Tidak ada. Tapi mereka semuanya memasok makanan-makanan halal ini ke negeri kita. Padahal bukan mereka, ya. Padahal bukan mereka. Di universitas di Thailand, salah satunya itu mereka mempunyai sertifikasi produk halal. Itu 120 unit produk halal yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Bayangkan, ini Thailand. Dan kita alhamdulillah belum ada yang memproduksi seperti itu. Ada halal food, halal fashion, halal travel. Ya, halal travel sangat gampang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa saya katakan sangat gampang? Sewaktu saya di Lombok, saya tanyakan kepada Novotel Lombok pada saat itu. Mereka memberikan informasi, bagaimana kalian bisa menjadi standar halal? Kami menyediakan kiblat, setelah itu sajadah dan kitab suci. Itu standar halal. Ada arah kiblat, ada sajadah, ada kitab suci. Saya mau nanya, hotel mana, penginapan mana di Aceh yang tidak ada seperti itu? Hampir semua ada. Kita tidak pernah mempromosikan diri kita bahwasanya kita memang halal. Ini kelemahan kita hari ini. Mereka suasananya kecil, pekerjaannya kecil, tapi iklannya besar. Ini yang harus kita push dari apa yang telah kita lakukan. Dan ini yang paling menarik di slide berikutnya, di antara dampak COVID, ya, dampak COVID ini semua merambah, kecuali di food. Maka tadi ada Mas dari Pekanbaru, ini membuktikan makanan itu tidak berdampak terhadap COVID. Orang lagi COVID juga akan makan. Orang lagi COVID juga akan menjual makanan. Maka salah satu dampak yang paling terkecil pada saat COVID menghantam perekonomian itu adalah food di sektor makanan. Kenapa? Karena memang manusia membutuhkan itu semuanya. Dan selanjutnya adalah sektor farmasi, obat-obatan. Nah, hari ini obat-obatan kita pernah berusaha untuk hijrah lah namanya. Dari penggunaan farmasi-farmasi yang konvensional ke yang Islami. Salah satunya misalnya untuk pasta gigi, ya. Begitu kita minta dan promosikan, nggak ada barang. Begitulah kelemahan kita karena kita tidak memasuki ranah industri. Maka ini merupakan di antara sekian sektor yang bisa dikatakan apabila kita melakukannya, maka itu tidak akan pernah berdampak terhadap apapun. COVID pun sekalipun menghantam, mereka tetap akan sustainable. Oke, next slide. Nah, bagaimana cara supaya ekosistem halal ini bisa lebih besar? Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ekosistem itu seperti kita memelihara singa. Kita pelihara harimau di rumah, itu biayanya mahal. Setiap hari kita harus menyediakan sekian kilo daging. Tapi kalau harimau tersebut kita lepas di lauser, selesai, nggak ada biaya. Begitu juga dengan syariah ini. Syariah ini kalau seandainya dia misalnya hanya istilahnya terbatas, maka dia sangat besar biayanya. Sama selama ini bertransaksi dengan syariah mahal katanya. Dan ini adalah hasil penelitian saya. Saya dengan Prof. Alwi di University of Malaya, sewaktu saya mengambil S2, kami membuat penelitian tentang berapa besar biaya transaksi dengan bank syariah. Ternyata itu memang mahal. Tapi kita umat Islam, mahal tersebut itu bisa kita alihkan sebagai apa? Sebagai sedekah kita, sebagai kontribusi kita. Tapi kalau orang non-muslim, mereka nggak bisa mengalihkan sebagai sedekah karena tidak dihitung sebagai pahala. Inilah kelebihan kita orang Islam. Pada saat kita bertransaksi di awal-awal, pada saat kita bertransaksi dengan syariah itu mahal, maka jadikan ini sebagai ibadah kita, sebagai sedekah kita. Salah satu contoh saya katakan, ada salah seorang teman di Bogor, dia bertransaksi membeli kedelai dari petani di Lombok. Dalam setiap transaksi dia kerugian sekitar 30 juta. Bayangkan, 30 juta dia rugi. Nah, ada teman-teman yang lain, mereka mengambil dari salah satu kedelai dari luar negeri dengan kursnya dolar. Apa yang terjadi? Pada saat kurs dolar naik,
maka harga itu jauh melambung tinggi. Sedangkan teman yang membeli dari orang muslim, maka harganya stabil. Inilah yang dinamakan dengan janji Allah. Pada saat kita konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah yang akan membantu kita. Nah, ekosistem halal ini yang pertama sekali adalah adanya yang dinamakan dengan produksi. Seperti kita ceritakan tadi, memproduksi makanan secara industri, busana, kosmetik, dan obat-obatan. Yang kedua adalah pelayanan. Ini mungkin tahap berikutnya setelah settle di makanan, busana, kosmetik, dan obat-obatan, maka kita baru beranjak kepada keuangan. Saya sangat menginginkan, kita bukan ingin memisahkan diri dari Indonesia, tidak. Kita mempunyai keistimewaan. Aceh itu adalah negara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus diingat betul-betul. Namun kita diberikan keistimewaan. UUPA itu ceritanya tentang apa? Mohon maaf, bukan hanya cerita tentang logo dan bendera saja, akan tapi kita harus bisa mengisi UUPA tersebut dengan hal-hal seperti ini. Ekosistemnya itu harus diperbesar, harus diperluas. Seperti apa? Sistem payment. Kenapa kita tidak meng-create sistem pembayaran uang Aceh, misalnya seperti itu, dinar Aceh, sistem pembayaran. Hari ini begitu kita masuk ke mal-mal besar, berlaku nggak uang kertas? Enggak berlaku, dia kasih kartu, silahkan isi. Isi uang, belanja dengan uang itu kemanapun kita pergi. Hari ini seharusnya Aceh harus membuat sebuah sistem payment yang bisa digunakan kemanapun. Dia pegang kartu itu, dia bisa belanja kemanapun dan dimanapun. Ini sebenarnya tahap berikutnya yang harus dipergikan pada saat kita berbicara mengenai pelayanan. Wisata, logistik, supply chain. Ini merupakan hal-hal yang memang perlu dirubah habit kita Bapak Ibu. Kenapa? Pada saat kita melayani seperti ini, ya, pada saat melayani seperti ini, jangan sampai jengkel kita kepada tamu. Bayangkan keramahan itu biasanya itu hanya ada dimiliki oleh orang-orang bukan orang Aceh. Mereka orang-orang yang melayani itu. Misalnya pas kita pergi ke Jogja, bagaimana ramahnya dia melayani? Ya, kalau di sini mungkin begitu ditanya berapa ini satu harga 50.000. Yang itu barangnya 55. Yang itu pas ditanya barang ketiga, Bapak mau beli atau enggak? Nah, langsung ditanya seperti itu. Ada semacam bukan karakter untuk melayani. Maka berbicara mengenai wisata halal itu harus kita rubah mindset kita. Bagaimana kita bisa melayani para tamu. Dan yang ketiga, infrastruktur, yaitu adalah harus ada industry zone. Contoh misalnya, apa yang paling dibutuhkan untuk orang Aceh Tengah Gayo Luwes ini untuk sebuah industri. Dan di sini pusatnya. Harus kita buat titik seperti itu. Nggak bisa kita paksa. Nggak bisa kita paksa semuanya harus di Banda Aceh. Nggak bisa kita paksa semuanya harus di Sigli misalnya. Nggak bisa. Dia harus menurut sesuai dengan kearifan lokalnya. Kalau misalnya kita di sini, berarti fokus kita kalau untuk industri, katakanlah sayur-sayuran, kopi, itu memang di sini tempatnya. Buat industri skala besar yang bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh sebanyak 5 juta jiwa. Semua sayur-sayuran itu dari sini semua diproduksikan. Ini baru benar adanya industri zone. Nah, untuk wilayah pantai timur misalnya katakanlah saya dari orang Aceh Utara, adalah Kota Lok semuanya, maka buat ada industri cold storage di sana yang bisa mengolah hasil tangkapan ikan. Jangan pula kita membuat industri kopi di Lok Semawe. Itu nggak cocok. Dipaksa. Nah, sehingga apa? Industri zone ini ada di wilayah timur, ada wilayah barat, ada wilayah tengah. Apapun kebutuhan. Mohon maaf misalnya saya ceritakan sedikit. Sewaktu kita sudah menyampaikan kepada pemerintah Aceh bahwasanya kita sudah sangat perlu kepada industri pakan. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini, satu hari di Aceh itu pecah telur itu 1,3 juta butir. Satu hari. Ya, pengalaman, setiap rumah kita itu pasti pecah telur setiap pagi. Bayangkan kalau 5 juta orang di Aceh, kita potong paling kecil lah, 1,3 juta telur. Hari ini, mulai dari Senin sampai dengan Kamis, semua telur itu masuk dari luar. Jangan disambung. Dan jangan dibalikkan. Ya. Mulai dari Senin sampai dengan Kamis, semua telur masuk dari luar. Dan kita tidak punya telur. Ya. Ini merupakan musibah terbesar bagi orang Aceh. Kenapa?
Karena kita tidak mempunyai industri. Untuk telur saja kita mengharapkan dari luar. Oke? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sekali adalah dukungan dari pemerintah seperti MPU, DSI, DSA. Yang kedua adalah memperkuat sumber daya manusia. Jangan sampai kita cerita tentang halal ini, cerita tentang ziswaf ini, tapi di kampus tidak ada kurikulum. Ya, sama seperti cerita tentang perbankan syariah. 17 tahun setelah bank syariah ada, baru ada jurusannya. Ketinggalan. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya konvensional, otak konvensional, perilaku konvensional. Sewaktu diajak berubah tidak mau. Karena sudah sangat nyaman dengan konvensional. Tapi kalau seandainya ini dibarengi dengan peningkatan SDM, insya Allah kita akan menuju searah. Next. Nah, urgensi ini bisa dilihat sendiri, ini potensi yang paling besar, ya. 6 sektor ini merupakan 6 sektor yang mempunyai potensi yang sangat besar. Bahkan diperkirakan kalau kita bisa mengambil peran di salah satu ini merupakan kesempatan ekonomi kita menuju Aceh yang hebat, Aceh yang careng, Aceh yang kaya. Oke. Ini dia persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, kita harus mempunyai industri halal. Yang kedua adalah halal park. Halal park itu seperti acara yang sedang berlangsung di alun-alun hari ini. Orang ingin mencari produk yang halal, mereka sudah mempunyai tempat. Nah, acara seperti ini harus kita apresiasi kepada Bank Indonesia karena mereka yang memikirkan dan konsen untuk memikirkan hal ini. Seharusnya ini bukan tugas Bank Indonesia, mohon maaf misalnya ya. Ada peran orang lain yang paling penting untuk melakukan ini. Tapi alhamdulillah Bank Indonesia mau mengambil peran untuk melakukan hal-hal seperti ini. Halal Park itu kita ngumpul semuanya dan ke depan kita sangat menginginkan. Saya pernah menghadiri salah satu Festival Coffee of London. Itu semua datang itu. Semua petani kopi itu datang ke London hanya untuk memajangkan produk mereka. Bayangkan, disitulah ketemu antara buyer dengan si produsen. Dan kita sangat mengharapkan tahun ini kita buat di sini di Takengan. Mudah-mudahan tahun depan kita undang buyer-buyer dari luar negeri semuanya untuk melihat peluang UMKM yang ada di Aceh, sehingga mereka akan tertarik untuk membeli. Oke? Berapa menit? Habis. Oke, ini sedikit saja. Model social fund bagi siapapun yang sebagai pengelola zakat, wakaf, infak, sedekah. Nah, ini yang paling terpenting adalah, ini hasil riset kami. Pertama sekali tahapnya itu harus diseleksi. Tidak boleh karena like and dislike. Suka atau tidak suka. Yang kedua adalah tahapnya dibuat pelatihan. Yang ketiga tahapnya adalah penyaluran. Yang keempat tahapnya monitoring. Dan kelima adalah pendampingan. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Hari ini kolaborasi seperti ini belum terjadi di tempat kita di Aceh. Ini yang sudah dipaparkan oleh pemateri semuanya sebelumnya. Ya, dimana kalau misalnya sebenarnya acara-acara seperti ini yang harus berhadir juga di sini adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Ya, ini yang harus hadir di sini untuk mendengarkan. Oh, rupanya ada ya cerita yang seperti ini. Bukan diwakilkan, misalnya mohon maaf, bukan diwakilkan kepala cabang, bukan seperti itu. Tapi sini yang misalnya harus hadir, komisarisnya harus hadir di sini, komisaris banknya untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan Aceh. Sehingga apa? Saya menginginkan Aceh itu mempunyai yang dinamakan dengan CSR-nya. Semua perusahaan yang di Aceh itu punya CSR-nya. CSR-nya itu adalah kita salurkan dalam bentuk zakat, tapi dia dalam bentuk social fund. Bukan dengan seperti penyaluran zakat yang hari ini. Dapat kita zakat 15 miliar, kita kumpulkan orang miskin 15.000 orang, kita bagi rata semuanya dengan cash. Selesai. Bahasa Aceh janam ji. Ya. Uang itu habis dalam seketika. Kenapa enggak kita ambil misalnya ambil dana CSR perusahaan tersebut, ya kan? Dan ini harus disahkan dulu oleh otoritas tertinggi dalam perusahaan tersebut. Dana CSR disalurkan dalam bentuk social fund. Apa itu social fund? Dia dikembangkan dalam bentuk industri. Contoh misalnya yang paling gampang, kita pernah membuat penelitian tentang padi. Pabrik padi itu yang sudah sangat canggih, harganya di Korea itu sekitar 30 miliar. Itu satu pabrik padi, sudah canggih.
Kalau yang lebih canggih lagi ada yang 50 miliar. Tapi kita bilang aja 30 miliar. Ambil uang 30 miliar, dirikan pabrik padi di pusat lambung padi di mana? Di Aceh. Lihat titiknya, ada berapa? Ada 3, buat 3. Setelah itu apa? Ambil uang lagi, minta lagi uang CSR itu dari 20 miliar, beli semua padi dari masyarakat. Kalau hari ini dibeli sama agen luar itu 5.000, kita yang kelola, kita beli 10.000 padinya. Kenapa? Harga jualnya kan 15.000, masih ada untung. Nah hari ini, tidak pernah ada petani yang kaya Bapak Ibu. Terlebih petani kopi. Mahasiswa saya buat penelitian tentang petani kopi di Takengan. Nggak ada yang kaya satupun petaninya. Kenapa? Karena terikat utang. Sudah dikasih pinjaman dulu sama tengkulaknya. Ini permasalahan kita, mata rantai ini harus kita putuskan. Bagaimana caranya? Ayo kita sejahterakan para petani. Ayo kita edukasikan para petani. Sehingga apa? Ada kolaborasi antara sektor UMKM, industri, ada CSR perusahaan, ada lembaga zakatnya, ada perguruan tinggi yang saling berkolaborasi untuk memikirkan dalam sebuah project social fund. Saya kira ini salah satu produk yang saya ketemukan di Thailand, halal ya. Namanya banana drip. Bahasa Aceh namanya pisang sale. Tapi beda. Pisang sale itu 1 kilo 10.000, ya, pisang biasa satu sisir itu 10.000, banana drip ini satu bentuk ini harganya 40.000, ya. Coba bayangkan bagaimana nilai tukar, ya, perubahan value chain-nya dari 10.000 satu sisir menjadi 40.000. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.